Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Semoga kita semua selalu dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja ya. Dan hari ini kita akan belajar kalimat saran pada muatan pelajaran bahasa Indonesia di tema 4, subtema 1. Sebelum kita lanjut videonya, yuk kita sama-sama like, komen, dan share supaya video ini lebih bermanfaat. Kemudian subscribe dan nyalakan loncengnya supaya Anda di rumah jadi yang pertama tahu saat Pusroro upload video baru. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah yang pertama, siswa dapat memahami kalimat saran. Yang kedua, siswa dapat menemukan kalimat saran yang terdapat pada teks. Yang ketiga, siswa dapat menuliskan kalimat saran tentang suatu permasalahan. Sekarang yuk kita baca bersama wacana berikut ini tentang kasih sayang di rumah. Manusia tidak bisa hidup sendiri. Sebagai manusia, kita wajib saling mengasihi dan menyayangi. Menyayangi keluarga merupakan salah satu kewajiban kita. Sebagai seorang anak, kamu harus menyayangi orang tuamu. Kamu juga harus berterima kasih kepada kedua orang tuamu dan mendoakan mereka setiap hari. Nah, anak-anak, dari wacana di atas ini, kita dapat menemukan kalimat saran yang terkandung di dalamnya, yaitu, sebagai seorang anak, kamu harus menyayangi serta berterima kasih kepada orang tuamu dan mendoakannya setiap hari. Apakah anak-anak tahu apa itu kalimat saran? Ya, kalimat saran adalah kalimat berisi pendapat yang diajukan seseorang kepada orang lain tentang suatu permasalahan sebagai bentuk solusi atau penyelesaian masalah. Jadi, apabila kita memiliki teman yang sedang memiliki masalah, kita bisa membantunya dengan cara memberikan saran atau solusi untuk menyelesaikan masalahnya. Saat akan memberikan saran kepada teman atau orang lain, kita harus menggunakan bahasa yang sopan, sehingga orang lain tidak merasa tersakiti dengan saran yang akan kita sampaikan. Nah, kemudian bagaimana ya cara menulis kalimat saran yang baik? Yuk kita bahas bersama. Nah, anak-anak, saran merupakan pendapat yang diberikan untuk menanggapi suatu permasalahan. Dan kalimat saran biasanya ditulis menggunakan awalan kata sebaiknya, seharusnya, alangkah baiknya, saran saya, ada baiknya, lebih baik, dan menurutku. Di antara ketujuh awalan kata ini, anak-anak bisa memilih salah satunya, jadi tidak harus menggunakan semuanya. Dan dipilih saja salah satu, kemudian dicocokkan dengan permasalahan yang ada. Berikut ini adalah contoh dari kalimat saran yang diawali dari adanya suatu permasalahan, yaitu Edo pulang kehujanan. Baju seragamnya basah kuyup. Nah, anak-anak, kira-kira bagaimana ya saran kita untuk Edo? Baik, ya. Saran kita untuk Edo adalah sebaiknya Edo segera pulang dan mandi. Karena jika terlalu lama dalam keadaan basah bisa membuat badan sakit. Nah, di sini kita membuat saran dengan diawali kata sebaiknya. Kemudian dilanjutkan sampai titik
di sini adalah saran. Setelah itu, kita melanjutkan dengan adanya alasan. Jadi setelah memberikan saran, kita memberikan alasan. Sebenarnya tidak harus saran kemudian alasan. Bisa saja kita memberikan hanya saran saja seperti ini. Seharusnya Edo menunggu sampai hujan reda. Jadi anak-anak dapat membuat saran yang disertai dengan alasan seperti saran pertama ataupun memberikan saran saja. Untuk menambah pemahaman anak-anak dalam pembuatan kalimat saran, yuk bersama-sama membuat kalimat saran pada permasalahan berikut ini. Yang pertama, Udin meminta dibelikan baju baru. Di lemari baju Udin masih banyak dan masih bagus. Kira-kira saran apa ya yang cocok untuk Udin? Apakah harus membeli baju baru atau tidak usah? Dan sarannya adalah sebaiknya Udin tidak minta dibelikan baju baru karena Udin masih memiliki banyak baju yang bagus. Yang kedua, rok Dayu robek karena digunakan bermain lompat tali. Saran apa ya untuk Dayu? Ya, sarannya adalah sebaiknya Dayu berganti rok terlebih dahulu dan lebih berhati-hati saat bermain lompat tali. Karena saat bermain kita juga harus menjaga pakaian kita dengan hati-hati. Yang ketiga, Benny ingin bermain dengan tetangganya. Ia masih mengenakan seragam sekolah. Nah, ini saran apa yang cocok untuk Benny ya? Iya, betul sekali. Alangkah baiknya Benny mengganti seragam sekolah dengan pakaian bermain. Karena seragam sekolah ya digunakan untuk ke sekolah. Keempat, pulang sekolah Lani sangat lelah. Ia tidur siang tanpa mengganti baju. Nah, ini dia saran untuk Lani adalah lebih baik Lani mengganti baju seragam sekolah dengan baju tidur. Alasannya karena baju sekolah akan kusut jika digunakan untuk tidur. Sekarang kita akan menjodohkan kalimat yang ada di dalam kotak warna-warni ini dengan permasalahan yang ada di sebelahnya. Yuk kita baca permasalahannya dari yang pertama. Ayah selalu mengingatkanku agar berdoa sebelum dan sesudah makan. Aku sering sekali tidak melakukannya. Apa yang sebaiknya aku lakukan? Mana yang berkaitan dengan berdoa? Dan berdoa itu adalah tanda bahwa kita bersyukur. Mana ya? Ya, betul sekali. Ini dia yang berwarna merah. Aku bersyukur masih memiliki makanan. Kemudian yang kedua, ayahku selalu berpesan agar aku menghabiskan makananku. Aku masih sering makan bersisa. Apa yang sebaiknya aku lakukan? Menghabiskan makanan. Jadi kita tidak boleh menyia-nyiakannya ya, karena di lain tempat mungkin masih ada yang kekurangan makanan. Mana yang berkaitan dengan kekurangan makanan? Nah, ini dia yang berwarna ungu ya. Aku tahu bahwa banyak anak seusiaku yang sulit mendapatkan makanan. Oke, nomor 3, ibuku selalu menyediakan makanan yang sehat dan bersih. Aku lebih suka jajan. Apa yang sebaiknya aku lakukan? Jajan. Mana yang ada kata-kata jajan? Ya, yang berwarna biru ya.
Aku harus berhati-hati memilih jajanan. Makanan yang dijual di jalanan sering dihinggapi lalat. Oke, nomor 4. Ibu menyampaikan bahwa tanganku harus bersih ketika menyentuh makanan. Aku merasa itu tidak penting. Apa yang sebaiknya aku lakukan? Nah, betul sekali yang berwarna hijau. Sebelum makan, tangan harus bersih dari debu dan kuman penyakit. Oke, yang terakhir pasti jawabannya yang orange ya. Tapi kita baca dulu ya permasalahannya. Setiap hari ibuku selalu menyiapkan sarapan pagi. Aku sering terburu-buru dan tidak sempat sarapan. Apa yang sebaiknya aku lakukan? Iya, betul sekali ya ini ya. Yang terakhir, di pagi hari aku harus sarapan agar aku bisa belajar dengan semangat. Kemudian sudah selesai semua, kita submit ya. Hore, betul semua. Baik, itulah tadi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Terima kasih untuk Ananda yang menyaksikan video ini sampai selesai dan semoga bermanfaat. Selalu jaga kesehatan dan tetap semangat belajar dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.